Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya? Bapak yakin semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Kita sangat berharap pandemi ini cepat berlalu supaya kita boleh bertatap muka di kelas bagaimana mestinya. Kalian Bapak tetap menghimbau kalian menjadi anak-anak yang menaati protokol kesehatan untuk mempercepat pandemi virus corona ini berakhir dari Indonesia. Untuk kita memulai pelajaran kita anak-anak, Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, karena kami tahu hanya Engkau saja sumber keselamatan kami. Tuhan Yesus, berilah kami kepintaran, kecerdasan, dan juga kesehatan untuk kami boleh mengikuti pelajaran kami dengan baik. Orang-orang yang kami kasih, orang tua kami, guru-guru kami, dan teman-teman kami, Tuhan berkatilah mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran yang kelima, ya. Pada pelajaran yang kelima, yakni tindakan manusia memelihara alam ciptaan Tuhan. Anak-anak sekalian, Tuhan menempatkan kita di dalam dunia, Tuhan menempatkan kita di dalam bumi, Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat, dan ingat, Tuhan juga memberikan tugas kepada kita. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sudah kita pelajari dari pelajaran 1 sampai 4 dan juga dalam berbagai peristiwa-peristiwa alam. Tuhan bukan hanya senantiasa mencipta, ya, tetapi juga menjadikan manusia menjadi teman, menjadi mitra, menjadi rekan sekerja, menjadi anak-anak, menjadi orang tua, menjadi siapapun yang dia adalah manusia itu diberi tanggung jawab untuk merawat dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Bahan Alkitab yang patut untuk kita pahami dengan baik hari ini, yakni dari Kejadian pasal yang pertama, ya, Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan ke-27. Coba perhatikan anak-anak semuanya, dikatakan demikian. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Firman-Lah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini anak-anak memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari, menciptakan tumbuh-tumbuhan berbiji, menciptakan binatang-binatang di laut dan juga di udara, binatang di darat, dan juga akhirnya menciptakan manusia. Dan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, karena manusia diciptakan bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi manusia adalah gambar Allah. Manusialah yang paling mulia, artinya manusialah yang paling menyerupai Allah. Dalam artian Allah itu mempunyai kepintaran, mempunyai kepandaian, mempunyai pikiran, manusialah yang mempunyai kepandaian, mempunyai pikiran. Allah itu mempunyai perasaan, maka manusialah yang mempunyai perasaan dibanding ciptaan yang lain. Allah itu tidak pernah membuat binatang, membuat tumbuh-tumbuhan itu memiliki pikiran untuk merespon kepada Allah. Tapi manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anak-anak sekalian, ya, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, siapakah yang bertugas untuk menjaganya?
Apakah hewan? Apakah tumbuh-tumbuhan? Atau apakah makhluk-makhluk yang lainnya? Atau apakah makhluk yang tidak pernah kita lihat? Pastinya tidak. Karena Tuhan menciptakan manusia merupakan gambar Allah yang menjadi teman Allah, menjadi rekan sekerja Allah, menjadi orang-orang yang mampu mengikuti perintah Allah untuk merawat ciptaan Allah itu. Kalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tiada yang mustahil bagi Dia. Alam semesta serta isinya dibuatnya baik semuanya. Tuhan besar yang Maha Kuasa, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin yang dapat Dia lakukan. Tetapi manusia diberikan tugas dan wewenang untuk menjaga ciptaan Tuhan. Perhatikan anak-anak semuanya, dalam kantor pembelajaran kita, Allah menciptakan bumi ini begitu sempurna dan indah. Pada awalnya dunia ini diciptakan oleh Allah seimbang semuanya, ya. Begitu indah, begitu asri, ya. Tumbuh-tumbuhan sangat tumbuh dengan baik. Hewan-hewan bisa memiliki tempat dengan baik. Alangkah senangnya bila berada dalam lingkungan yang indah, lingkungan yang sejuk, dikelilingi oleh pohon, rumput, dan bunga-bunga. Terlebih lagi ada kupu-kupu, ada apa? Ada hewan-hewan lainnya. Banyak taman dibangun di perkotaan agar semua warga kota dapat menikmati suasana seperti di desa. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak sekalian? Yang terjadi pada akhir-akhir ini, begitu banyak alam ciptaan itu rusak akhirnya berakibat sesuatu yang buruk kepada kehidupan manusia. Kalau mungkin kalian pernah pulang ke kampung, ke rumah opungnya, omnya, neneknya, omanya, maka kalian akan melihat keindahan pemandangan di desa. Pohon-pohon yang tinggi tumbuh, tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, tetapi di kota besar, di kota Jakarta itu, kita sedikit sulit untuk menemukannya. Coba lihat sekelilingmu di Cakung. Ada berapa pohon yang tumbuh? Mungkin bisa kita hitung. Berapa bunga-bunga, berbagai macam bunga yang tumbuh? Mungkin bisa kita hitung. Atau apakah kita mempunyai halaman untuk menanam bunga? Mungkin hanya sebagian dari kita yang punya halaman. Oleh karena itu anak-anak, ya, orang-orang di kota sering sekali membangun taman, membangun tempat-tempat bermain. Supaya apa? Supaya tetap terjadi keseimbangan alam semesta, di mana manusia membutuhkan udara yang segar untuk kesehatan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, mungkin di hari libur, mungkin orang tua kalian mengajak kalian pergi ke puncak untuk menghirup udara yang segar, udara yang dingin karena begitu banyak pepohonan, ya. Dan mungkin orang tua kalian mengajak kalian pulang kampung ke rumah neneknya untuk melihat suasana desa. Mungkin kalian akan menikmatinya, asrinya, sejuknya tinggal di desa. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, ada tugas yang sangat berat diberikan oleh Allah kepada kita, yakni bagaimana kita mampu menjaga ciptaan Tuhan itu supaya tetap bermanfaat di dalam kehidupan kita. Dalam bagian B, kita akan belajar tentang apa sih bagaimana sih kondisi lingkungan kita saat ini. Apa yang kamu lihat akhir-akhir ini, anak-anak sekalian? Lingkungan alam banyak yang rusak, pohon-pohon ditebang dengan sembarangan, terus sampah-sampah menumpuk di mana-mana, banyak sampah di sungai atau di selokan akibatnya terjadi. Kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari di mana selokan yang kotor, di mana sampah ada di sungai. Di sekeliling rumah kita pun mungkin banyak yang seperti. Apakah itu mencerminkan bahwa kita teman Allah, rekan sekerja Allah di dalam merawat ciptaan Tuhan? Coba perhatikan anak-anak gambar-gambar ini. Gambar 5.2, pohon yang sembarangan ditebang, ya, untuk dibuat kertas, untuk dibuat tisu dan macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Penyerapan air di hutan itu berkurang
Akibatnya, air itu mengalir sampai ke perkotaan, ke pemukiman. Terjadilah longsor, terjadilah banjir, yang apa? Yang merugikan manusia itu sendiri. Ya, kalau kita amati gambar-gambar itu, maka kita akan melihat hal seperti itu terjadi berulang kali dalam kehidupan kita. Kan mungkin jalan ke sekolah kita juga, ya kalau hujan deras sekali, kalian pasti pernah merasakan terjadi banjir, terjadi genangan yang sulit kita lewati karena cukup tinggi. Itu akibat daripada ulah manusia yang tidak lagi melihat bahwa dirinya itu adalah teman sekerja Allah, bahwa tidak lagi melihat dirinya bahwa dia bertanggung jawab untuk lingkungan, menjaga alam ciptaan Tuhan itu. Ya, kalau kita melihat gambar 5.3, apa yang terjadi tentang penebangan pohon untuk membuat perkebunan kelapa sawit, untuk membuat tempat hunian-hunian baru, terus penebangan pohon untuk apa? Untuk mengolah pohon itu menjadi kayu, terus menjadi kertas, menjadi tisu, dan lain sebagainya. Dan kita tidak menyadari bahwa pohon itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menjaga keseimbangan oksigen ataupun udara yang sehat. Pada gambar 5.3, kita melihat banjir di mana-mana. Bahkan di tempat kita, kalau kita tinggal di rusun, ketika ada banjir kita tidak bisa keluar karena airnya tinggi. Ya. Itu hal yang biasa kita lihat. Itu ulah siapa? Apakah Tuhan yang membuatnya? Tidak. Itu adalah ulah manusia. Sembarangan menebang pohon di hutan, akibatnya hutan menjadi gundul. Tidak ada lagi pohon yang meresap air hujan kepada apa? Dalam tanah, dan akhirnya tanah itu menjadi tandus dan terjadilah banjir. Anak-anak sekalian, kita harus memulai kebiasaan hidup baru dimulai dari semenjak kalian, anak-anak. Kalian harus mulai peduli kepada lingkungan. Karena apa? Karena 10 tahun, 20 tahun ke depan, tantangannya ada pada kalian. Bagaimana kalian tetap mendapatkan udara yang sehat, udara yang seimbang, ya. I apa, peristiwa alam yang tidak mengakibatkan hal buruk kepada kalian. Berbagai kegiatan yang boleh kita pelajari, ya, anak-anak kelas 3. Yang pertama, menyiram tanaman, ya. Apakah kalian sudah mempunyai tanaman di sekeliling rumah kalian? Dan apakah kalian merawatnya? Apakah kalian mengetahui fungsi daripada tanaman sekalipun tanaman yang sangat kecil? Terus membakar sampah. Apakah membakar sampah itu adalah, suatu kegiatan yang bagus atau tidak? Ya. Mungkin membakar sampah akan mengakibatkan asap yang bau. Tetapi untuk mengurangi kita membuang sampah sembarangan di selokan, maka terkadang kita harus membakar sampah kita, ya. Menebang pohon-pohonan di hutan yang dilindungi, tentu ini tidak bisa. Kita harus menjaga kelestarian alam ciptaan Tuhan, yakni pohon-pohon yang kita butuhkan. Bahkan Indonesia termasuk negara yang memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan, ya, keseimbangan kebutuhan oksigen dunia. Sehingga dengan demikian kita berada di garis khatulistiwa, ya, yang dimana kita memiliki hutan yang sangat luas yang perlu kita jaga untuk kita dapat menikmati udara yang senantiasa sehat. Misalkan sampah organik, ya, anorganik dan juga dari daun-daun organik. Apakah kalian sudah melakukannya di rumah atau kalian campur saja semuanya? Terus merawat hewan peliharaan dengan baik, apakah kalian sudah melakukannya? Membuang sampah pada tempat yang disediakan, apakah kalian sudah melakukannya? Atau hanya main-main buang saja? Membuang sampah di selokan atau di sungai, apakah kalian orang yang seperti itu? Tentu tidak. Menanam pohon, apakah kalian sudah gemar menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan? Untuk apa? Untuk kalian boleh menikmati udara yang lebih baik. Terus menanam sayuran, apakah kalian pernah bersama dengan orang tua kalian belajar menanam sayuran? Ya, membuat pupuk dari daun daun kering, ya, untuk mengurangi lingkungan yang kotor, membuat resapan air di tanah, terus membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, apakah itu baik? Tentu tidak baik. Membantu orang tua membersihkan halaman, tentu ini sangat baik.
mengeruk sungai atau kali yang dangkal, ini sangat baik dilakukan untuk memperlancar aliran air di kali. Membuang limbah pabrik ke sungai tentu ini tidak baik karena bisa mencemari air sungai, mengakibatkan ekosistem dalam sungai tersebut menjadi tidak baik. Ikan-ikan bisa menjadi mati dan juga hewan-hewan lainnya di air itu bisa menjadi mati. Terus orang mencemarkan lingkungan itu dihukum, ya. Kita harus menyetujui bahwa siapa yang melakukan pencemaran lingkungan, ya, itu harus dihukum. Maka sebenarnya dulu Bapak membuat peraturan di kelas siapa yang membuang sampah sembarangan, ya, entah itu sampah, permen, maka Bapak mengharuskan dia membeli permen untuk semua teman-temannya, ya. Dia membuang sampah sembarangan bekas kerupuk, maka Bapak mengharuskan dia untuk membeli kerupuk untuk teman-temannya, ya, untuk membuat jerah. Jadi Tuhan menginginkan kita anak-anak agar semua manusia merawat memelihara lingkungan. Bersediakah kamu? Apakah kamu bersedia? Bila kamu bersedia, Bapak yakin kamu akan membuat jempolmu begini. Karena apa? Kita akan hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Dan kita masih menginginkan udara yang baik, yang segar, yang kita butuhkan dalam kehidupan. Anak-anak sekalian, ya, dalam beberapa praktek kita harusnya Bapak menugasi kalian untuk membuat tanaman kecil berupa sayur-sayuran, entah menanam kacang hijau di pot kecil dan lain sebagainya. Tetapi sekarang mungkin tidak memungkinkan untuk kalian lakukan. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak hanya meminta kepada kalian bahwa kita diberikan tugas oleh Allah untuk merawat alam ciptaan. Ya, Bapak sudah menceritakan begitu banyak peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Indonesia yang mengakibatkan korban jiwa yang banyak. Itu sebagian besar karena ulah daripada manusia yang tidak mau menjaga alam ciptaan Tuhan. Ya, anak-anak, maka dengan demikian Bapak mau kalian merawat lingkungan sekitar rumah kalian. Dan nanti kalau sudah masuk ke sekolah, kita akan bersama-sama menanam tanaman-tanaman kecil di lingkungan kelas kita dan sekolah kita sebagai wujud kita memulai, ya, menunjukkan kepedulian kita kepada lingkungan dan keseimbangan udara yang bersih. Oleh karena itu anak-anak sekalian, Bapak meminta kalian, ya, Bapak meminta kalian untuk membuatkan sebuah video, ya. Tugas kalian Bapak minta untuk membuat sebuah video menyiram bunga atau boleh menyiram bunga. Terus yang kedua, boleh sedang mencabut rumput di sekitaran tumbuh-tumbuhan, ya, membersihkan. Boleh kalian membuang sampah pada tempat. Jadi ada tiga tiga yang boleh kalian pilih. Ya, satu membuat video ketika kalian menyiram bunga. Yang kedua membuat video ketika kalian itu membersihkan tumbuh-tumbuhan atau mencabut rumput di sekitar tumbuh-tumbuhan, ya. Terus yang ketiga, Bapak minta kalian untuk membuat video membuang sampah pada tempatnya, ya. Jadi kalian mempraktekkan, contohnya mempraktekkan, pilih salah satu ya. Saya buat seperti ini videonya. Shalom teman-teman, ya, shalom teman-teman. Nama saya, misalnya siapalah namanya kita bikin ya. Oh, nama saya Hendro. Shalom teman-teman. Nama saya Hendro atau nama saya Hendra. Saya akan mempraktekkan bagaimana merawat alam ciptaan Tuhan dengan menyiram bunga. Kalian buat videonya sambil menyiram bunga. Saya berharap kalian buat kata-kata juga. Saya berharap tumbuh-tumbuhan ini atau bunga ini tumbuh dengan baik untuk memberikan manfaat bagi kebersihan udara yang boleh saya hirup misalnya. Terus pilihan yang kedua yakni membersihkan tumbuh-tumbuhan liar di antara bunga-bunga, terus di antara pepohonan ya, membersihkan. Terus kalian membuat sebuah video. Shalom teman-teman, ya.
nama saya Ade misalnya. Saya sedang membersihkan lingkungan tempat tinggal saya. Saya sedang membersihkan pepohonan ini dari tumbuh-tumbuhan liar supaya dia bisa tumbuh dengan sehat, dengan baik, dan nanti memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Supaya udara yang kita hirup itu boleh bersih karena pohon yang tumbuh di sekitar rumah kita. Kamu bisa membuat video seperti itu. Terus satu lagi, kamu boleh membuat video membuang sampah pada tempatnya. Kamu boleh bicara misalnya, "Salam teman-teman, nama saya Dwi, ya. Saya mau mempraktekkan kepada teman-teman semuanya, bagaimana kita harus menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Untuk apa? Untuk lingkungan kita tetap bersih dan juga supaya selokan-selokan di tempat tinggal kita tidak mampet, ya, tidak tersumbat, akhirnya tidak terjadi banjir." Jadi Bapak meminta kalian membuat satu video, memilih dari ketiga hal itu, ya, membuat satu video untuk menunjukkan kepedulian kalian dalam merawat dan menjaga alam ciptaan. Oke anak-anak, hari ini sampai di situ penugasan kita. Bapak berharap kalian boleh mengirimkannya dengan baik kepada Bapak. Oke, dikirim di grup ya, supaya teman-temannya yang lain melihat siapa yang sudah, siapa yang belum mengerjakan. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada. Kami mau menjadi teman Allah, rekan sekerja Allah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah di dalam menjaga alam ciptaan Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan menjadi korban daripada kelalaian kami, menjadi korban dari kebiasaan buruk kami membuang sampah pada yang bukan pada tempatnya. Kami tidak mau ya Tuhan menjadi korban karena ulah kami yang tidak mau peduli terhadap lingkungan kami. Mulai hari ini Tuhan kami mau serius peduli terhadap lingkungan kami untuk menjaga keseimbangan oksigen yang kami butuhkan untuk kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, berkati orang-orang yang kami kasihi, orang tua, guru, dan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ya, Bapak menunggu penugasan kalian dibuat sebagus mungkin. Tuhan memberkati.